Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur PNB, rekan-rekan ketua jurusan AN dan AB Politeknik Negeri Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat Tuhanlah kita dapat bertemu melalui meeting siang hari ini. Bapak Ibu peserta meeting yang kami hormati, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentu saja terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan jurusan AN PNB yang telah bersedia menjadi host pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa telah 4 tahun berlalu sejak kita kumpul pertengahan tahun 2016 di PNJ. Saat itu kawan-kawan secara aklamasi menunjuk saya sebagai ketua forum. Alasannya menunjuk saya pada saat itu karena senioritas saya dan juga pada saat itu jabatan kaju saya lebih panjang daripada kawan-kawan yang lain. Tentu saja dalam perjalanan selama 4 tahun banyak hal yang telah kita lakukan dalam rangka menjaga ikatan komunitas politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi. Saya menyadari perjalanan 4 tahun itu berkat kontribusi semua pihak, kawan-kawan anggota forum. Saya mencatat beberapa kali kita rapat koordinasi yang terpisah dengan BAC. Kita pernah rapat di Penuk Makassar, di Samarinda, dan beberapa kali di PNJ. Kemudian sementara ini tuan rumah BAC selain Polsri, juga PNP Padang, Pelenam Ambon, Peli Samarinda, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan BAC yang ke-7 di Manado. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan semua pihak yang telah melaksanakan acara-acara tadi. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan itu menjadi catatan amal soleh kita di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, kembali saya ingin mengulangi bahwa forum kita ini sebagai wadah menjaga komunitas politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi agar kita menjadi unggul dengan standar alumni yang kompeten. Untuk mencapai tujuan forum itu, saya ingin mengajak kita semua, mari kita gunakan suatu moto, yaitu asih, asuh, dan asah. Asih artinya kita saling mengasihi satu sama lain. Asuh artinya kita saling membantu satu sama lain. Asa artinya kita sandingkan antara satu dengan yang lain, tetapi bukan untuk bertanding, untuk melakukan benchmark. Salah satu cara kita melakukan benchmark untuk asah kita adalah kita melakukan salah satu BAC. Oleh karena itu, dari kegiatan BAC, kita dapat mengevaluasi proses pembelajaran yang kita miliki di kampus kita masing-masing. Bapak Ibu peserta meeting yang saya hormati, pada sisi lain, forum ini adalah sebagai alat perekat kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai saudara tentu saja kita perlu berinteraksi agar terjalin persahabatan, perasaan, saling memiliki dengan jalinan silaturahmi yang harmonis. Hal ini akan terwujud melalui kegiatan forum, baik untuk kita sebagai dosen, pengajar, maupun untuk mahasiswa kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya yakin mahasiswa kita yang pernah bertemu pada ajang BAC atau kegiatan kita, pada suatu saat nanti mereka bertemu lagi, dapat dipastikan mereka akan lebih mudah bekerja sama, membangun jejaring sebagai warga negara. Oleh karena itu, kita berharap forum ini dan kegiatan BAC harus tetap kita lanjutkan keberadaannya. Hadirin atau peserta meeting yang hormati. Sebelumnya sudah saya sampaikan, sebetulnya masa jabatan saya sudah berakhir April yang lalu. Waktu itu kita rencanakan untuk meeting offline, tetapi karena kendala pandemi COVID-19 ini, maka kita tidak bisa melakukan. Artinya sekarang ini sebetulnya saya mewakili Pak Heri
karena jabatan ketua forum itu barangkali kita istilah dengan ex officio. Oleh itu, hari ini Pak Heri hadir bersama-sama kita yang akan melanjutkan, yang telah mulai melanjutkan tugas ketua jurusan di Polstri. Maka dari itu, hadir berbahagia, saya berharap keberlanjutan ini nantinya kami Polstri diwakili kajur yang baru, yaitu Pak Heri Setiawan, yang hari ini hadir bersama-sama kita. Dan mari kita hari ini, sebagaimana sudah disampaikan agenda kita, meeting kita pada siang hari ini, setelah kita bicara bagaimana bentuk BAC ke-7 yang akan datang di Manado, yang tentunya harus lebih baik dari yang sebelumnya kita lakukan, juga kita diskusikan bagaimana kelanjutan kepengurusan kita, yang sebelumnya kita katakan, sekretaris kita, Ibu Nelly, yang kita anggap sebagai ketua seluruhnya, kemudian kalau Ibu Nelly kita kokohkan umpamanya, atau siapapun nanti dalam rapat kita hari ini, siapa yang menjadi sekretaris sebagai pendamping ketua kita. Saya kira Bapak Ibu, inilah inti yang ingin saya sampaikan. Pertama, pekerjaan yang kita dan saya lakukan selama hari ini, itu tiada lain keberhasilannya atas kontribusi Bapak Ibu. Oleh karena itu, terima kasih. Kemudian, yang berikutnya, saya kira kita harus bersama-sama untuk menjaga bagaimana komunikasi antar jurusan kita yang bisa diperluas. Pemikiran saya terakhir adalah, kalau seandainya kita mampu mengembangkan kegiatan di forum kita ini, pada saat BAC, alangkah baiknya barangkali sekaligus kita adakan acara seminar nasional, karena pesertanya sudah mewakili seluruh wilayah kita di Indonesia dari sebagai peserta BAC. Itu rencana pengembangannya. Kemudian, karena kita juga perlu memiliki publikasi masing-masing karya-karya kita, hasil penelitian, lalu kita intensifkan nanti untuk saling tukar-menukar artikel untuk menjaga keberlangsungan dari jurnal kita masing-masing. Saya kira itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Akhirnya, di samping saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, saya akhiri sambutan saya ini dengan pantun singkat. Saya biasa berpantun kan Pak, kalau saya sambutan. Ini pantun singkat saya. Bisa dicatat, bisa dikopi. Kalau ada pepaya yang mentah, jangan disimpan dan jangan dijualkan. Kalau ada perilaku dan tugas saya yang salah, jangan digosipkan dan mohon dimaafkan. Itulah Bapak Ibu dari saya. Atas perhatian Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jalaluddin sudah menyampaikan sambutannya. Silakan kepada Bapak Jalaluddin untuk membuka secara resmi forum pada kegiatan hari ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berakhirnya sambutan saya tadi, maka artinya acara kita pada siang hari kita mulai. Marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah menandai acara kita pada hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur. Dikarenakan Bapak Direktur berhalangan hadir untuk menyampaikan sambutannya, maka acara kami lanjutkan langsung ke pembahasan tentang kegiatan BAC ke-7 tahun 2020. Kepada Bapak Ketua Forum dan Ibu Sekretaris untuk mengatur jalannya diskusi. Dukung kita nak. Baik, terima kasih. Sebelum Pak Jalal melanjutkan menghandle meeting ini, selanjutnya
perkenankan kami dari host dalam hal ini jurusan AN Politeknik Negeri Bali yang sedianya acara ini dibuka oleh Bapak Direktur berkenaan kendala teknis, akhirnya waktu beliau menjadi berhimpitan dengan penyelenggaraan rapat berikutnya. Nah, perlu saya sampaikan permohon maaf ini karena semula acaranya diperkirakan sejam lalu Pak Dir bersedia memberikan sambutan, namun karena berhimpitan dengan acara beliau yang di tempat lain, lebih penting beliau memberikan salam kepada Bapak Ibu Kajur, administrasi niaga maupun administrasi bisnis seluruh Indonesia yang berkenan hadir, yang sampai saat ini sudah ada di list sekitar 14 orang. Sebagai upaya kita menyambung silaturahim yang dalam rencana normal direncanakan di bulan April. Namun karena Tuhan berkehendak lain, ya kita, halo Bapak Ibu semua, perkenankan kami dari Politeknik Negeri Bali menyampaikan selamat rapat melalui media online Zoom atas keberadaan forum, demikian juga mengenai agenda-agenda forum ke depan. Yang menjadi pressure dari pimpinan adalah sangat senang sekali forum terbentuk menjadi wadah yang efektif sebagai wadah ajang berprestasi bersama. Pada dasarnya kita sesama jurusan AN maupun AB Politeknik se-Indonesia sebetulnya saudara. Pak Jalal mesti tahu, mesti sangat welcome bagaimana Politeknik berdiri satu demi satu, diawali oleh 6 politeknik tertua, kemudian diikuti oleh politeknik berikutnya. Nah, Astungkara saya bisa menjadi atau puji syukur saya bisa menjadi bagiannya, ikut dalam Kajur hari ini dan tahun lalu juga sempat ikut di Kalimantan Timur. Nah, sebagai ajang silaturahmi kita, ajang persaudaraan kita, nah tentu kita berharap tidak ada rasa kompetisi yang bahwa salah satu dari kita menganggap yang lainnya adalah lawan. Nah, kita berharap ajang-ajang yang kita adakan dalam forum Kajur ini memiliki ajang-ajang sebagaimana yang dilontarkan oleh Bapak Jalal, yaitu bagaimana forum bisa memiliki ajang berupa BAC yang hari ini, mungkin ada ajang-ajang lain di kemudian hari untuk event berkompetisi di tingkat mahasiswa. Kemudian ada ajang berupa pertukaran karya-karya, dalam hal ini penelitian dan pengabdian yang sudah diartikelkan sebagai wahana kita menghidupkan jurnal di masing-masing kalau sudah punya, karena kami belum punya. Kemudian yang berikutnya ada ajang tentang dibuatnya seminar nasional, karena kita hadirkan banyak, seperti waktu di Samarinda, kita hadir banyak, nah itu sangat menarik ide dari Pak Jalal. Nah, yang saya ingin tekankan mewakili pimpinan bahwa ajang Forum Kajur itulah ajang persaudaraan karena kita memang bersaudara, karena kita tidak berkompetisi. Kita bersaudara memiliki garapan wilayah market masing-masing. Nah, sehingga tidak ada satupun kita saling tutup-menutupi untuk memenangkan persaingan. Nah, pesaing kita siapa? Ya universitas. Jadi kita pendidikan politeknik yang hari ini diperkuat dengan pendidikan vokasi, itu mestinya peran politeknik atau khususnya jurusan administrasi niaga harus lebih besar bisa mengambil peran pada suasana
Belajar Merdeka atau Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini bisa mengambil peran yang lebih banyak. Nah, untuk itu besar harapan kami forum ini bergeliat lebih kencang, nah sehingga saya dengan kondisi atau jurusan lain dengan kondisi yang masih belajar memberanikan diri, mengusulkan diri menjadi host untuk memecah kebekuan itu. Nah, walau memang kendalanya terjadi, mohon maaf Bapak Ibu Kajur yang senior, Pak Jalal, Bu Titi, kemudian Pak Agus Rangkuti, Pak Aminuddin, Pak Andi Syarifuddin, rekan saya Kalimantan Barat, Pak Effendi, kemudian Pak Heri, penerus dari Pak Jalal sendiri, Bu Jandri Manafe, kemudian semua kajur yang sudah bisa login. Selamat datang di rapat ini. Semoga rapat ini bisa menghasilkan sesuatu, walaupun kendala kita untuk membuat kendala rapat ini sangat banyak, terutama yang teknis. Nah, syukur kita sudah bisa lancar. Nah, semoga rapat ini menghasilkan sesuatu. Silakan Pak Ketua former Pak Dr. Abdul Jalal Sayuti Master Himaniora melanjutkan untuk menghandle dari rapat ini. Waktu saya persilakan. Kita lain-lain ini. Hah? Sudah. Baik, terima kasih kepada Kajur Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Bali, Bapak Santre. Yang selanjutnya adalah kami persilahkan kepada Bapak Ketua Forum dan Ibu Sekretaris untuk mengatur jalannya diskusi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Maaf, saya agak susah jaringannya Bapak, maaf. Halo? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Titi, kami dengar. Saya Bu Nelly Pak, bukan Bu Titi. Di Polim mana mendengar nih, suara kedengaran nih. Ya, orangnya nggak ada ya Pak. Suaranya 86 kok Bu. Baik, mohon maaf Pak, jaringan di Polbank agak susah memang. Jadi saya memang tidak mengikuti dari awal. Sudah sampai di mana ya Pak? Sudah masuk acara inti atau belum gitu maksudnya Pak? Sekarang acara inti Bu. Iya. Oh berarti kita langsung ke itu ya Pak? Apa namanya progres BAC ya Pak? Benar. Oh, benar Ibu. Baik. Ya. Baik, untuk ini mempercepat waktu saja Pak. Mungkin kita bisa, tapi silakan Bapak Ibu memberikan saran juga. Kalau dari saya mungkin kita dengar apa namanya itu persiapan dari Manado dulu gimana Bapak Ibu? Manado bisa masuk ya, Manado mana? Pak Pendi Pak. Pak Effendi, oke Pak Endi. Pak Pendi. Ya. Pas dibuka kan unmute, oke, sudah. Pak Heri. Suruh Pak Diko bukaan Pak. Atau itu.
Pak Dipa bukan Pak Effendi. Halo? Ya, didengar Bu. Kita dengar suaranya. Ya. Ya, jadi gimana Pak? Atau ini dulu Pak, apa namanya, kesiapan kita masing-masing atau gimana? Misalnya, misal saya nih di Polbank, itu memang setelah revisi, jadi Polbank itu melakukan revisi itu kemarin, itu memang semua anggaran perjalanan itu memang sudah dihapus Pak. Jadi kami itu memang tidak bisa melakukan perjalanan dinas sampai akhir tahun. Itu kalau kondisinya di Polbank. Ya, berarti kita juga ngikut itu berarti Bu udah dikurangin. Nah, cuman berarti BAC itu baik yang online pun nggak bisa berarti dilakukan. Gimana caranya melakukan online ya Pak? Bertanding online gimana caranya? Setiap anak pasti pemenang lah. Halo Bapak Ibu. Ya, Ibu Titi apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Cuman gambarnya mantap ini. Iya. 86. Gambarnya keluar nggak ini? Sudah kelihatan, sudah cantik. Sudah cantik kok. Kok saya nggak bisa lihat? 86 Bu. Udah Bu. Saya malah nggak bisa lihat, gimana ini? Iya. Masa sih Bu? Nggak bisa lihat ini gimana nih, saya harus ngeklik apa nih? Udah, ya segitu aja Bu, bicara aja dah, kita dengar. Udah lihat. Dengar kok Bu, sudah lihat, dengar lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf orang tua gaptek, makanya saya nggak mau jadi host. Mau nyalain aja tadi, lama sekali baru bisa. Oke, apa namanya, Pak Effendi udah bergabung apa belum ya? Sudah Bu, di daftar partisipan ada beliau kok. Oke, baik. Dua-duanya dicentrang. Di sini ada beberapa agenda yang pertama yang sudah dibuat sama Bu Nelly itu ada apa namanya, pembahasan rencana BAC, kemudian pemilihan ketua forum. Nah, kalau apa namanya, pembahasan rencana BAC ini mungkin yang lebih berkompeten untuk menyampaikan adalah dari Pak Effendi Manado, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemilihan ketua forum. Namun demikian, untuk pemilihan ketua forum ini kira-kira yang hadir quorum apa tidak ini? Ada berapa banyak teman-teman yang partisipasi ikut acara ini? Apa namanya? Ini ada berapa banyak sehingga kalau kita memilih ketua forum kira-kira quorum atau tidak? Nah, ada berapa Pak Santer? Saya nggak bisa ngelihat nih, harus diapain ya ini supaya saya bisa ngelihat teman-teman semua ini. Saya bantu Bu ini gambarnya Bu. Ibu video. Sudah. Gambar video sudah. Apa lagi ya? Sudah, tampilannya aneh ini saya. Sudah ya? Sudah. Oke. Kami Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, mantap lagi. Di mana dekatnya? Pak Andi nih, aduh. Mantap kan? Kayak di Bali nih, Pak Andi nih. Saya di Bali, Pak. Saya di Bali. Aduh. Saya di Bali sama Pak Santra, Pak. Luar biasa ini. Andi jalan-jalan terus, Pak. Saya posisi di pantai, Pak. Oke, baik. Ini kita teruskan. Pak Adam sudah ada, Pak Andi, Pak Effendi. Nah, ini udah ada nih Pak Effendi. Jadi mungkin Pak Effendi sampaikan dulu tentang kesiapan apa namanya, pelaksanaan BAC dan rencana ke depannya seperti yang Bapak sudah pernah sampaikan. Ini di depan teman-teman, silakan Pak Effendi.
Oke, terima kasih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Menteri sehat selalu. Forum Administrasi Niaga Akses Bisnis, Pak Ketua yang luar biasa masih bisa bergabung. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang BAC yang rencananya akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Manado. Sebenarnya prosesnya sudah berjalan dari sisi administrasi, bahkan saya sudah langsung ke Politeknik di Jakarta mengambil dokumen dalam rangka persiapan BAC. Pak Andi juga sudah membantu kami dokumen-dokumen. Secara dokumen itu Pemprov semua. Namun di proses COVID ini memang terhenti kami dari sejak bulan Februari, langsung total berhenti sampai saat ini. Bahkan keadaan COVID di daerah Sulawesi Utara dari 200 yang positif sekarang melonjak ekstrim 800 lebih. Dari 200, 800 lebih sangat ekstrim sekali, sehingga memang di Politeknik Negeri Manado rasa sunyi sekali. Walaupun ada kuliah sistem daring, tapi memang terasa dampaknya. Ada rasa ketakutan dari dosen-dosen sampai COVID di udara, di daring dong nganggap ada COVID juga ya. Sampai repot sekali. Oleh sebab itu, saya sampaikan sudah berbicara juga ke Pak Direktur, karena posisi kondisi sekarang di Polindo agak rawan juga, karena hari Jumat kita ada pemilihan direktur, Jumat ini, lusa, pemilihan direktur Politeknik Negeri Manado. Akan ada suara menteri pada hari Jumat, tanggal 26 ini. Jadi prosesnya ada masa transisi lah bagi kita. Bisa saja juga tanggal 26 Kajur AB di ujung tanduk gitu. Kalau calon yang nggak jadi, pasti tahun depan, tahun ini sudah tergantikan. Gitu. Sama-sama, Pak. Biasa. Budaya itu biasa. Itu biasa. Insya Allah kalau misalnya calon saya jadi, kita akan bahas, kita akan siapkan untuk BAC. Namun saya akan lepas juga ke forum ini karena kondisi sekarang kita lumpuh total di Polindo untuk pergerakan-pergerakan BAC, panitia sudah terbentuk, dokumen sudah dibuat, tinggal penganggaran ini dialihkan ke anggaran COVID, begitu juga budget di provinsi dan di pemerintah Kota Manado yang kami sudah jalankan, kayaknya anggaran-anggaran itu bergeser ke masalah COVID. Oleh sebab itu, misalnya kalau misalnya saya masih meneruskan di bulan Agustus ini, ada calon saya yang jadi, tentunya kita akan upayakan berbicara bersama di sini, apakah akan melanjut atau tidak, kita serahkan ke forum ini, karena kondisi sampai mungkin masih bulan Agustus, September, COVID ini masih berlangsung di Sulut. Karena loncatan dari 200 sampai 800 yang positif, jadi masalah besar untuk pelaksanaan BAC di Kota Manado ini. Dan sudah dibicarakan di rapat, pimpinan tinggal melihat kondisi yang akan terjadi ke depan yang kita susah memforecast apa yang mau terjadi 2-3 bulan ke depan. Bertepatan juga waktu untuk pelaksanaan BAC itu sudah dekat. Oleh sebab itu saya lepas di forum ini, apakah kita harus memaksakan kondisi BAC ini dilaksanakan, tergantung di kondisi gitu. Tergantung kondisi forum, karena di apa juga agak terganggu untuk pelaksanaan BAC di Manado. Gitu. Oke, itu aja nanti kita discuss, kita serahkan kembali ke MC. Terima kasih Mbak Titi. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi memang apa namanya, sepertinya tahun ini kemungkinan dilaksanakan itu memang kecil karena risikonya terlalu berat. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian punya usulan bagaimana kalau dilaksanakan akhir tahun atau awal tahun depan. Ya. Jadi tetap dilaksanakan di Manado, tapi misalnya mungkin akhir tahun atau mungkin menjelang Desember atau November gitu, atau sekalian awal tahun depan, biar sekalian maksudnya kita lebih safe gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukannya kira-kira akan seperti apa gitu.
Mungkin silakan Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan memberikan masukannya, sarannya, dan nanti kita akan share kepada teman-teman yang lain tentunya. Gimana? Mohon waktunya Bu Titi. Ya, silakan Pak Santra. Yang jelas penundaan ini kan digeser ke akhir tahun ataupun bulan di awal tahun. Kendala kita kan anggarannya ya sudah dianggap balik ke negara lagi, Bu. Oh Karena iya. Itu dia, jadi bahasa dimundur atau itu mungkin bahasanya ditiadakan saja karena memang tidak bisa kan, pertanggungjawaban itu rata-rata di Oktober November gitu. Nah, kalau dilaksanakan di akhir mungkin masih tanda tanya, lebih pastinya di awal tahun berarti udah ganti mata anggarannya. Itu barangkali Bu. Iya. Jadi daripada ragu-ragu ya ini aja sementara di ini dulu. Kalaupun nanti tetap pilihannya di Manado, mungkin the next 7, tapi anggaran berbeda di masing-masing politeknik, bukan anggaran 2020. Oh gitu. Mungkin yang lain ada masukan? Ya, saya Bu. Oh iya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Kami punya usul Bu. Jadi ya, walaupun bergeser pelaksanaannya, saya usul tetap Manado sebagai tuan rumah Bu. Apakah akan akhir atau awal tahun ini atau bulan normal itu tetap di Manado Bu. Jadi jangan sampai ada perubahan lagi tuan rumah. Nah, kenapa? Karena Politeknik Manado itu sudah siap secara administrasi Bu. Jadi hanya terkendala karena pandemi COVID ini. Jadi sehingga saya yakin teman-teman di Manado itu sudah siap secara administrasi. Tinggal menunggu hasil keputusan kita ini, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih masukannya Pak Andi. Ngomong-ngomong, Pak Santra, mana Pak Santra? Halo Pak Santra, ada nggak ini? Ini yang Bu Yuneli masih aktif, masih ada kan ini? Bu Yuneli? Masih, Bu. Oh, masih. Bu, Bu Nelly, ini nanti apa namanya dokumentasinya ya Bu ya? Maksudnya untuk di-share ke teman-teman yang nggak hadir. Atau Pak, ini ada dari Pak Santra, mungkin ada sekretaris yang ini notulennya. Ada nggak ini? Halo Bapak Ibu. Mana Pak Santra? Ya sudah, nanti saya apa namanya, mungkin juga nanti dari apa namanya Pak Effendi kan ada beberapa informasi yang nanti bisa di-share lagi ya Pak ya. Nanti saya mencatat seingat saya maksudnya. Jadi nggak mungkin kalau nggak detail nanti mohon ini dari teman-teman. Kemudian tadi kan anggaran tahun ini kalau dari Pak Santer kan kemungkinan memang kalau tahun ini di akhir tahun masih memungkinkan, tapi kondisinya kan memang tidak bisa diprediksi bahwa kondisi COVID ini akan berakhir sampai kapan. Tapi kalau misalnya di akhir tahun, apakah memungkinkan bahwa anggaran itu bisa masih tetap ada gitu ya? Kalau misalnya kira-kira di bulan-bulan Desember atau akhir November misalnya, karena kan kita juga nggak tahu. Itu kira-kira anggaran Bapak Ibu sekalian masih memungkinkan nggak gitu ya? Kalau awal tahun memang berat, karena biasanya anggaran itu turunnya kan sekitar bulan Maret sampai April. Nah, berarti bisa dilaksanakan itu kira-kira ya paling bulan Mei. Puasa ya? Bu, izin bicara, Bu. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore, semoga Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu. Ya.
saya ingin mengusulkan. Iya, boleh Dan Pak. ini kayaknya kita berspekulasi semua ini. Apakah Iya, benar. masih akhir tahun ini masih ada pandemi atau tidak, atau yang pasti kalau kita mulai di awal tahun anggarannya juga udah berbeda. Nah, bagaimana kalau memang sekarang ini kan sudah dianggarkan, kita cari saja BAC-nya dengan model baru atau new normal baru lah, metode yang baru, yang bisa kira-kira kita perlombakan secara online tanpa harus kita masing-masing. Karena gini Bu, saya juga ada dikasih tahu Pak Direktur bahwa anggaran ditiadakan kalau memang tidak dilaksanakan gitu. Jadi alangkah baiknya kita tidak menyerah sampai di sini, kita tinggal membentuk tim. Kira-kira lomba gimana yang bisa kita batasi, jadi tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita coba, jadi yang lebih model baru yang bisa kira-kira kita perlombakan. Walaupun istilahnya hanya 5 mata lomba ataupun berapa, yang pasti tetap ada gitu. Ya tetap ada diadakan tahun ini. Demikian menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih masukannya. Mungkin ada lagi yang mau memberikan masukan? Ada, Bu. Bu Prima? Oh ya, silakan. Pak Sep. Oh, silakan Pak. Halo, selamat sore Bapak Ibu. Ya baik, kalau kami dari Ambon, kalau menurut saya sih tahun ini kita tiadakan saja, kita tunda ke tahun depan. Bulan Juni atau Juli saja, tetap yang pelaksanaannya Manado. Karena kalau mau di akhir tahun atau awal tahun itu sangat riskan untuk dia punya pendanaan. Jadi kalau menurut saya ditunda tahun depan sampai tahun depan saja, di bulan Juni atau Juli pokoknya sesudah Lebaran itu baru dilaksanakan di Manado. Karena kan lomba BAC ini kan banyak bersentuhan juga dengan barang peralatan praktek dan lainnya. Memang apa yang disarankan oleh Pak Agus tadi cukup menarik untuk secara virtual, tapi agak sulit kayaknya Bu. Mending kita tunda tahun depan supaya Poli Manado juga bisa siap, kita juga di Poli masing-masing bisa siap untuk dia punya penganggaran. Mungkin menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Saya, Bu Titi. Ya. Ya. Oh iya. Iya Pak, jalan. Terima kasih. Saya lebih cenderung sependapat dengan Pak Sami. Tidak apa-apa tahun ini kita tidak ada BAC karena memang kondisi kita yang seperti ini adanya. Walaupun memang lompatan ide dari Pak Agus kita buat virtual, tapi memerlukan persiapan yang bahkan lebih matang dari apa yang kita lakukan hari ini. Nah, kita belum punya sama sekali bagaimana bentuk untuk melakukan lomba yang virtual itu. Barangkali yang menurut pemikiran saya, satu yang bisa kita lihat, yang mungkin bisa dilakukan, cuma kirim proposal atau kirim berkas saja, yaitu tentang business plan dan mungkin data processing. Tetap business plan barangkali. Cuma satu yang mungkin kita bisa lakukan. Nah, daripada kita mungkin agak kerepotan membicarakan persiapan virtual itu, maka saya sependapat dengan Pak Sami, tidak apa-apa kita tahun ini tidak melakukan ini, tetapi kesepakatan kita, apapun yang terjadi setelah suksesi di Manado, umpamanya Pak Pindi jadi direktur, alhamdulillah, Pak Pindi ya, tetap menjadi tuan rumah. Saya kira begitu Pak Pindi ya. Nah, jadi salam dengan Bapak pimpinan di Manado. Kita berharap kesepakatan tuan rumah tetap di Manado, pelaksananya tahun depan. Yang tadi kalau bulan Mei mungkin berbarengan dengan puasa, seperti kata Pak Sami, kita ambil habis Lebaran saja. Karena habis Lebaran itu kita juga masih agak lengang, kegiatan akademik masih belum melakukan evaluasi akhir semester. Kita baru melewati batas ujian tengah semester rasanya, waktunya. Jadi itu saran saya. Nah, tinggal sekarang kita sepakati penundaan itu, lalu yang paling pokok adalah nanti sambil berjalan, kita mungkin masih bisa mempersiapkan kelengkapan
mata-mata lombanya. Yang kemarin kita miliki 9, nah apakah perlu ditambah dikurangi? Dan tentu yang paling pokok, kita rambu-rambu yang kita sepakati melalui forum itu, yang panitia lokal perlu terjemahkan seperti yang kita miliki di forum ini. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kesimpulan saya, kita tunda tahun depan saja. Karena situasi sekarang belum bisa diprediksi bagaimana bentuknya kegiatan untuk bersama-sama berkumpul banyak orang itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu kita sepakati ya tahun depan. Jadi kurang lebih kan tahun ini Lebaran itu di bulan Mei. Di bulan Mei, mudah-mudahan tahun depan sepertinya awal-awal Mei. Jadi mungkin pelaksanaan BAC bisa di awal-awal Juni gitu. Anggaran sudah turun, jadi ya kurang lebih lah. Jadi mungkin bisa Mei, bisa Juni, bisa Juli gitu. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan BAC dilaksanakan tahun depan dan tahun ini ditiadakan. Nah, sekarang yang perlu disepakati lagi adalah jumlah mata lombanya. Jumlah mata lomba yang tahun kemarin itu berapa ya Pak Andi? 8 ya? 9, Bu. 9 mata lomba ya? Iya. Itu ada yang mau ditambah atau malah mau dikurangi atau tetap 9? Tetap aja, Bu. Tetap aja ya? Ya. Oke, baik. Nah, kemudian sebentar, saya harus baca contekan ini. Nah, kemudian untuk biaya kira-kira 9 mata lomba tetap ya. Kira-kira ini Pak Effendi pasti sudah punya gambaran ya, walaupun mau dilaksanakan tahun depan. Kira-kira biayanya berapa supaya kita bisa memprediksi kita mau mengirim berapa banyak peserta sehingga kita bisa persiapan dari sekarang. Karena Pak Effendi. Ya, makasih Mbak Titi. Iya, silakan. Iya. Saya sampaikan ke forum ini. Pertama, panduan dan dokumen untuk penyelenggaraan 9 mata lomba itu memang sudah dipersiapkan. Proposalnya juga sudah dipersiapkan sampai dengan penganggaran. Sudah ada persiapan dari institusi. Lagi pula kami memang sudah menjalankan proposal di perusahaan Pemkot dan Pemprov. Namun keadaan COVID ini terjadi suatu perubahan-perubahan. Saya sudah perlu sampaikan bahwa panduan mata lomba 9 sudah dipersiapkan dokumen-dokumen. Memang kalau ada penambahan tidak masalah. Kemudian dari sisi anggaran untuk pendaftaran kita mengikuti BAC sebelumnya, belum ada perubahan. Tapi kalau memang ada perubahan-perubahan, ya kita bicarakan bersama di forum ini. Karena forum ini bukan cuma ajang untuk ajang lomba kompetisi, tapi ini juga merupakan ajang silaturahmi kita semua ini untuk saling berkunjung di samping mata lomba. Di samping itu pada rapat pertama Basalah BAC sudah dibicarakan di tingkat politeknik, namun ada petunjuk dari Menteri bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di institusi itu, semua proses itu berlangsung secara daring. Ada petunjuk dari Menteri, oleh sebab itu orang harus pikirkan kondisi-kondisi yang ada. Namun dari sisi anggaran itu kita masih pakai petunjuk dari lomba-lomba sebelumnya. Kalau toh ada pengurangan, ya tidak ada masalah. Karena ada bantuan-bantuan dana yang kita jalankan. Yang saya inginkan proses silaturahmi, ajang pertemuan kita, di samping tukar pikiran masalah vokasi di bidang AN itu bisa terjalin selalu itu. Oke, baik. Mbak Kiki. Jadi kesimpulannya biayanya masih seperti yang tahun sebelumnya ya Pak Effendi. Nah, kemudian untuk ketentuan lomba, panduan, semuanya sudah dibuat ya. Tentunya dengan dievaluasi di setiap tahun ke depannya, misalnya apa kekurangan-kekurangan tahun sebelumnya itu nanti tentunya sebagai bahan evaluasi untuk BAC yang akan datang. Oke. Yang penting Mbak Titi, kami kalau bertanya kepada panitia-panitia sebelumnya, selalu ada self-evaluation kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan BAC di Manado itu yang terbaik bagi kita semua. Gitu. Amin. Mantap.
Oke, Pak Adam silakan. Ya Bu, maaf ini Buti baru, aduh. Terus ini, keluar masuk terus nih. Saya mohon maaf, enggak dengar apa yang jelas. Insya Allah Pak Pendi siap ya? Siap. Maksud saya karena kalau saya kami di Politeknik itu kegiatan kemahasiswaan tuh hampir pasti vakum sampai hari ini. Sama, Tapi saya sangat mengharap dari pertemuan kita ini supaya saya bisa ini ke pimpinan bahwa kami di AB itu kegiatan BAC tetap tadi tetap jalan Bu Buti ya? Soalnya tetap jalan ya? Oke, tetap jalan tapi tahun depan Pak. Tahun depan? Tahun depan karena tahun ini sepertinya nggak mungkin. Karena memang kondisinya kan tidak bisa diprediksi. Kata Pak Effendi di Manado ini sekarang lagi naik gitu. Karena pandemi COVID-19 ini 300 jadi 400, Pak. Nah, itu yang membuat Manado sekarang itu mungkin zona merah ya, Pak ya? Nah, zona merah sama Makassar. Ya, itu yang khawatir itu. Iya. Oke, jadi ini pelaksanaan ini tahun depan Pak Adam. Tahun depan, ya Bu. Ya, jadi tahun ini ditiadakan. Ya. Cuman mungkin di sini yang perlu kita sampaikan adalah tadi itu ada pesan dari Bu Iis. Ini mungkin perlu saya sampaikan karena mungkin untuk perbaikan pelaksanaan. Sebentar, saya lihat dulu pesannya tadi. Nah, untuk pelaksanaan ini Pak Effendi, pelaksanaan yang sekretariat, itu kan selalu sampai tengah malam. Ya. Nah, itu bisa nggak agak sedikit disederhanakan? Mungkin waktunya atau apanya supaya tidak sampai itu kasihan kan jurinya sampai larut malam. Itu setiap kali. Nah, itu bagaimana teknisnya nanti mungkin silakan Bapak nanti bahas dengan panitia supaya itu nanti bisa lebih mungkin disederhanakan atau waktunya misalnya tidak harus 1 hari, mungkin besoknya atau gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk bisnis plan. Nah, bisnis plan ini mungkin persiapannya biar lebih matang lagi. Jadi kriteria penilaiannya itu Pak mungkin dimatangkan gitu supaya anak-anak itu standarnya jelas. Nah, itu yang itu kan memang mata lomba yang baru bisnis plan sehingga ini perlu persiapan dan kriteria lomba dan kriteria penilaiannya itu lebih jelas supaya tidak menimbulkan interpretasi yang lain. Jadi semua itu bisa memahami dengan persepsi yang sama itu mungkin yang untuk bisnis plan. Nah, itu masukan dari Bu Iis tadi. Mungkin itu Pak. Mbak Titi. Iya, silakan Pak. Panjang ini nanti kan panitia sudah terbentuk, panitia sudah bekerja. Iya, Satu sebelum pertandingan kita akan share ke forum tentang pertama yang sampai larut malam itu. Kita jangan sampai terjadi, namun 1 bulan sebelumnya kita akan sharing dengan panitia-panitia sebelumnya, kita lempar ke forum, gitu. Nanti kita lempar ke forum. Kemudian untuk standby, memang kita sudah standby di kondisi itu, karena baru-baru ini juga peralatan sebenarnya sudah ada masuk dalam rangka BAC, itu udah bantu Pemprov 25 komputer dan dari Pertamina 25 komputer untuk persiapan BAC, sudah masuk. Sudah masuk bulan Maret ini, sudah masuk dari mereka. Kemudian fasilitas lain juga sudah persiapan. Bertepatan ada tunda ini, jadi penekanan apa yang terjadi sebelumnya di BAC, 1 bulan sebelum lomba itu kita akan share ke teman-teman, ketua forum, sekretaris forum, supaya pada saat datang memang kita sudah standby semua. Oke. Mengeliminir kekurangan yang terjadi sebelumnya. Terima kasih, Pak Titi. Oke, terima kasih kembali, Pak. Mungkin ada lagi masukan dari Bapak Ibu yang lain?
untuk pelaksanaan tahun depan? Karena dulu kan biasanya kalau kita mau ada BAC itu kan ada prepare pertemuan pra-BAC ya. Nah ini kira-kira mau diadakan atau tidak gitu ya. Jadi seperti misalnya yang tahun-tahun sebelumnya itu pelaksanaan di bulan September atau Oktober, di bulan Maret atau April ada pra gitu ya. Nah ini kira-kira diperlukan nggak Bapak Ibu sekalian? Gimana Bapak Ibu? Saya kira, Bu Titi, Iya. saya kira perlu itu. Jadi rencanakan dulu ada pertemuan itu supaya clear. Itulah nanti yang barangkali kita pengesahan persiapan dari panitia lokal dibawa ke sana. Iya, iya. Sehingga hasil yang disepakati panitia lokal itu disahkan oleh forum itu, nanti itulah yang dipakai menjadi panduan ketika pelaksanaannya. Jadi karena dulu memang kita juga agendakan setiap sebelum melakukan pertemuan, tetap kita agendakan. Nah, tentang pelaksanaannya kita melihat nanti situasi baik anggaran maupun juga pandemi ini sendiri, tetapi saya kira keputusan hari ini kita buat rencana ada pertemuan pra-BAC. Saya kira gitu. Oke, baik. Saya kira prosesnya itu benar apa disampaikan Ketua. Jadi kan 1 bulan sebelumnya saya sampaikan tadi akan di-share semua proses dari jadwal panduan gitu. Kemudian setelah di-share nanti kita pertemuan sebelum BAC untuk membicarakan kekurangan-kekurangan dan apa yang telah di-share 1 bulan sebelum kegiatan. Sehingga terjadi rasa khusyuk lagi pada saat pelaksanaan kegiatan. Saya kira itu lebih bagus ya. Terima kasih. Pak Effendi, mungkin yang perlu saya tanya, maksudnya sebulan sebelum kegiatan mau di-share itu, berarti itu kan sesudah hasil dari kita pertemuan pra kan? Ya, seharusnya. Iya kan? Maksudnya gitu nggak? Enggak. Jadi kan, Mbak Titi. Iya. Bukan. Mohon maaf. Kan sekarang bahan sudah dipegang panitia lokal. Panitia lokal nanti apakah Januari, apakah Desember ini mereka kerja. Jangan sebulan sebelum Pak Pendi. Sebulan sebelum itu kita sudah ketemu. Pokoknya sebelum pertemuan itu sudah ada hasil kerja panitia lokal. Jadi kita diskusi di pertemuan itu membahas hasil kerja panitia lokal saja. Jadi lebih mudah. Oke. Saya bisa pahami. Oke. Iya, jadi mungkin begini kan ya, Bapak kan Pak Effendi sudah punya bahan. Iya. Ya, nah bahan itu nanti dibahas di pra-BAC sehingga nanti kalau memang diperlukan perbaikan-perbaikan, sehingga nanti hasil dari pra-BAC nanti akan dibawa ke Politeknik penyelenggara, nanti akan dipersiapkan sesuai dengan hasil pertemuan pra-BAC tersebut. Begitu ya Pak ya? Nah, berarti apa yang dibuat di panitia lokal nanti dikirim sebelum pra-BAC supaya pembicaraan kita tidak terlalu panjang lagi. Iya, betul. Jadi dikoreksi lebih awal, di pra-BAC itu kita kurang sampaikan, melengkapi apa yang terjadi kekurangan-kekurangan. Setuju Pak Pendi, benar itu benar. Iya, baik. Biar nggak berlarut-larut ya Pak ya? Usul Bu Titi. Iya, silakan Pak. Oh, terima kasih Bu. Nah, mungkin tadi ada pra-BAC Bu ya. Ya. Pra-BAC itu tidak serta-merta harus di Manado Bu. Oh enggak. Untuk enggak, pertemuan, Pak. ya. Bapak pengen tempat lain kan? Iya, enggak maksudnya jangan saya Pak Pendi nanti ini keberatan Pak. Saya di dikatain dua. Gitu Bu. Saya tahu. Memang. Ya kalau setuju ya. Jadi apa namanya? Nanti kita bahas Pak. Itu dari mana? Sudah Manado. Kan Manado. Oke. Apa namanya? Jadi kira-kira pra-BAC-nya ini disepakati di mana Pak? Bapak Ibu sekalian? Pokoknya dekat Manado Bu. Dekat Manado siapa itu Bu? Jangan dekat Manado, Makassar.
Makassar, Bu. Jangan deket Manado, nanti kan mau ke Manado yang enggak Kalimantan. Sebelumnya kan Kalimantan Selatan. Iya. Atau di Sumatera. Ya, Sumatera, iya. Nah, gitu ya. Saya usul di kampung Pak Ketua, sekalian perpisahan sama Pak Ketua. Palembang. Itu setuju ya. Oke, Pak Heri, bicara Pak Heri. Cocok itu. Setuju makan pempek Palembang sih. Di Palembang setuju, Bu. Gimana Pak Jalal? Oke ya? Pada dasarnya oke, tapi kita tetap berkomunikasi dulu. Nanti Pak Heri coba silakan Pak Heri. Gimana Pak Heri? Benar Pak Kajurnya yang bicara dulu ya, benar-benar. Oh ada Pak Heri, silakan Pak Heri. Ada Pak. Ya sebenarnya pada dasarnya saya ikut-ikut saja Bu, karena kan itu masih baru juga. Wah ini. Mungkin lebih berkoordinasi dengan Pak Jalal juga sebagai sesepuh. Oke, berarti pada dasarnya nggak keberatan ya Pak? Insya Allah. Oke, mantap. Ya, jadi PAC Palembang ya. Palembang, siap. Oke. Sesuai dengan harapan Pak Andi ini. Oke, kita komunikasikan berikutnya ya. Kalau Sulawesi jangan dulu Pak, Sulawesi jangan dulu sekarang untuk perannya. Sulawesi masih ganas nih corona. Covid. Oke baik, kalau gitu apa namanya selanjutnya berarti untuk BAC ini masih ada yang mau dibahas nggak? Pas kayaknya. Mungkin di Bu? Di dekat-dekat di pra BAC mungkin lebih dibahas. Kalau hari ini kelupaan nanti takutnya saya menginginkan karena hari ini keran judi itu begitu gencar dibahas di tingkat kementerian, di tingkat dirjen. Nah, keterlibatan judi tadi dari penyelenggara udah lumayan dapat dukungan berupa sumbangan-sumbangan laptop tadi. Nah, kenapa tidak para jurinya pun juga kita gunakan dari industri, karena industrilah yang menilai kompetensi mahasiswa kita. Nah, kita mungkin buat penjuriannya itu lebih banyak atau bahkan full menggunakan industri. Itu usul saya, Bu. Pak, mungkin saya sebelum teman-teman menanggapi, memang industri itu sangat perlu, cuman kadang-kadang untuk sistem penilaian ini harus tetap ada dosen, Pak. Ya, Pak Santro. Jadi ada penyeimbang. Kalau industri aja nanti khawatir, kan mereka bukan dosen. Jadi untuk menilai itu yang yang untuk kriteria-kriteria tertentu itu memang itu harus dosen gitu. Nah nanti untuk industri ini mungkin kompetensinya. Jadi kompetensi di bidang itu mungkin industri. Jadi tetap harus dua-duanya ada dosen dan ada industri, mungkin seperti itu. Iya. Jadi saya sepakat. Jadi tetap tidak bisa dilepaskan dari dosen, saya kira. Iya. Ada industri, ada dosen. Kalau bisa setiap lomba itu ada industrinya dan ada dosennya. Iya. Ya. Oke. Ini tahu Pak. Benar Pak Jalal. Nah, komponen proporsionalnya itu jauh lebih ini karena user kita nanti kan industri. Jadi kita belajar dari industri sehingga penilaian itu kalaupun dosen diperlukan ya mungkin proporsinya tidak sebanyak yang kemarin-kemarin itu. Itu maksud saya karena industri lah yang memang menilai. Nah, kita harus terbuka. Kalau tidak ya vokasi di belakang kita udah sangat giat, Bu, Bapak Ibu Kajur. Iya. Apa yang saya sampaikan kemarin yang hari ini dijawab dengan terbentuknya dirjen, ya harapan saya pribadi ya dirjennya dari Politeknik, cuman ya kasihan yang Politeknik dari 43 Politeknik negeri tidak satu pun terpilih itu. Nah jadi ada dirjen kan saya ngomongnya di Kalimantan Timur itu orang-orang Politeknik begitu udah pinter-pinter banyak profesor. Nah, kita berharap ada dirjen. Nah, dirjennya benar terjawab dalam pemerintahan hari ini. Nah, cuma dari vokasi. Nah, malah itu yang membuat kita agak susah karena dirjen dari di universitas kan pola pandangnya tidak seperti Pak Jalal yang paham tentang politeknik sejak tahun
berapa Pak? Tahun 78 apa tahun 85 ya Pak? Itu dia kan rohnya juga beda Pak. Sehingga 78 belum lahir. 78 ya. Iya. Barangkali itu ya. Jadi mau ditangkap artinya proporsi dari penilai atau juri itu lebih banyak industri, karena dengan demikian kita akan bergandengan ajakan hari ini kan nikah masal industri itu, sehingga kalau teman-teman kita di Poli Manado dapat, ya paling enggak kita dapat menghubungin terdekat industri-industri yang diajak oleh poli-poli itu di tempat poli kita masing-masing. Nah, sehingga makin mekarlah kita bergandengan dengan Dudi. Barangkali itu Bu Tuti sama Pak. Sepakat. Ya. Oke, baik. Baik, mungkin itu catatan ya Pak Effendi. Barangkali nanti yang paling penting adalah kita memilih industrinya yang tepat gitu aja. Yang benar-benar punya capability yang sesuai gitulah. Jadi nanti nggak sampai salah menilai gitu. Oke, baik. Mungkin masih ada lagi yang berkaitan dengan BAC. Saya pikir untuk BAC ini mungkin kita cukupkan karena kita masih ada pertemuan pra-BAC. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu adalah pemilihan. Nah, itu yang saya sudah sangat berharap segera sudah terpilih ketua dan sekretaris. Mungkin teknisnya seperti apa ini Bapak Ibu? Apa langsung nama kemudian nanti kita pilih atau gimana ini? Ya. Gimana Pak Jalal? Ya harus musyawarah. Musyawarah ini. Jadi maksudnya kita kita mencalonkan teman, maksudnya salah satu atau bagaimana ini? Saya kurang paham kalau dalam hal politik. Gimana enaknya ini? Bu Titi, usul Bu. Iya. Oke. Ya, makasih Bu. Mungkin untuk penjelasan ini kita menjaring dulu Bu per wilayah. Jadi dari timur, tengah dan barat. Nah dari timur siapa, dari tengah siapa, dari barat siapa Bu? Oh gitu. Terwakili calon ya? Iya. Ya, makasih Pak. Oke. Gimana? Saya setuju kata Pak Andi, jadi ada dari timur, ada dari barat, kita bagi dua, bukan berarti kita memisah-misahkan. Nah, saya lebih dari hati saya itu, timur itu Bali, masuk timur nggak Bali? Tengah Pak, tengah. Tengah, nggak ada milih Pak. Tengah Bali Pak. Tengah Balinya. Kalau begitu timur, Ambon masuk timur. Ambon, benar. Ambon timur. Bali itu masuk Jakarta, masuk Jawa ya Pak ya? Iya, benar. Ya, Jakarta barat, masuk barat. Terus kalau Sumatera? Barat. Sumatera diwakili saja oleh sekretaris sekarang, Ibu Nelly saya kira. Iya. Ya, Nelly, ada. Iya. Bu Nelly mana Bu Nelly? Beliau kayak ada pemilihan, Bu, bisa hadir nggak? Tadi bilangnya ada pemilihan. Sebentar Bu Nelly. Ada rapat ya. Ada Pak. Oh ada, sudah. Saya dengar aja karena lagi ini juga kan. Jadi saya dengar aja Pak. Siap. Oh ini gambarnya Bu. Jadi kandidat dari Sumatera diwakili Bengkalis karena masih wilayah barat. Itu Ibu Nelly aja langsung. Ya ada. Jangan lagi Pak, kan banyak tuh, ada Politeknik Negeri Medan, banyak tuh Biar ada sambungannya gitu deh. Ada Politeknik Negeri Padang, banyak tuh Sebentar Pak. ya, usul ya, ini kan diagendakan bukan untuk purpose untuk pemilihan ketua forum. Agenda utamanya adalah memang masalah BAC mengenai kesiapan, apakah dijalankan tidak, kan sudah menemukan persamaan pendapat bahwa ditiadakan di tahun ini, kan itu sudah bersyukur kita sudah menemukan hasil. Nah kemudian yang mengenai tentang pengganti Pak Jalal itu karena sebagai di statuta atau anggaran dasarnya saya tidak tahu bagaimana kehadiran, karena kehadiran hari ini baru sekitar 13 Pak, 13 kajur.
Enggak, Forum. bukan, itu kan panitia kami yang ada masuk berapa itu? Ada 3, 1, 2, 3, ada 4 di kita, Bu. Berarti ya sekitar 13 lah. 14. Pak Aminuddin ada Pak Effendi, 2, Pak Andi, Ripuden 3, Bu Titi 4, 5, Bu Yuneli 6, Pak Agus Rangkuti, 6, Pak Aminuddin, 7, Pak Heri Setiawan, Ade Yordani ada tuh. Pak 8, Pak Jendri Manape, Bu Prima Dona, kemudian ada Pak Sami, 1 jam lah, tinggal Bu yang asar Kartika. itu. Gimana? Jangan-jangan teman-teman yang Polban belum kelihatan, Polines, Polnes, ya itu yang ini apakah kita ini Ali hadir, apa enggak ditunda lagi? Ditunda dicarikan hari lain. Nah dengan teknis platform yang lebih bagus sehingga tidak ada jeda-jeda waktu yang terbuang gara-gara hal-hal teknis. Pak Santra. Iya, Ibu. Saya pengennya kalau bisa sih ya sekarang gitu ya. Karena sekarang sudah ada
Pak.